Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat beraktivitas. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah selalu sehat, tetap ceria, dan selalu semangat belajar, walaupun belajar dari rumah, ya. Kembali lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah, di mana di Asyik PDR ini kita akan belajar terkait materi kelas 3. Yuk, langsung saja kita belajar. Kali ini kita akan belajar terkait tentang apa? Kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, bagaimana ya membaca lambang bilangan 4 angka? Yuk, kita langsung saja ke contoh. Semisal ada bilangan ya, angka 1, 2, 5, 0. Nah, di sini ada angka 1, 2, dan 50 atau 50 ya, kalau kalian ketahui. Nah, untuk membaca lambang bilangan 4 angka, yang pertama adalah kita harus mengetahui nilai tempat dan nilai angkanya. Nah, nilai tempat dan nilai angka di masing-masing bilangan ini ya, di angka 1, 2, dan 50 itu apa saja? Yuk, kita langsung saja tentukan nilai tempatnya. Angka 1 menempati nilai tempat ribuan. Nah, ini menjadi nilai tempat, yaitu ribuan. Kemudian nilai angkanya berapa? Nilai angkanya 1000. Paham ya sampai sini ya? Oke, kemudian angka 2-nya menempati nilai tempat ratusan. Ya, kemudian nilai angkanya berapa? Iya, 200. Oke, kemudian selanjutnya 50 ini menempati nilai tempat puluhan. Nilai angkanya 50. Nah, kalau kita sudah mengetahui nilai tempat dan nilai angkanya, kita dapat membaca lambang bilangan 4 angka ini. Cara membacanya adalah kita baca saja nilai angkanya, yaitu 1250. Berarti 1250 ini dibaca 1250. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut contoh lagi. Yang nomor 2. Semisal ada angka 2,500. Kita langsung tentukan saja nilai angkanya ya. 2 ini berarti nilai angkanya, iya betul, 2000. Kemudian ditambah, ini berapa? Iya, 500. Ditambah 500. Jadi 2000 ini dan 500 ini menjadi nilai angka dari bilangan 4 angka ini. 2000 ini dibaca 2000, 500 dibaca 500. Jadi 2,500 bilangan 4 angka ini dibaca 2500. Paham ya bagaimana cara membaca bilangan 4 angka? Ini adalah bentuk panjangnya jika dijabarkan sesuai dengan nilai angka. Ya. Oke, kita lanjut contoh lagi. Nomor 3. Semisal ada ya bilangan. Nah, semisal ada bilangan 4 angka 3755. Ya, kita jabarkan sesuai dengan nilai angkanya. 3 ini
menempati nilai tempat ribuan. Nilainya berapa? Iya, 3.000. 7 ini menempati nilai tempat ratusan, berarti ditambah 700. Kemudian 5 ini menempati nilai tempat puluhan, berarti nilai angkanya iya 50. Kemudian ditambah 5 ini menempati nilai tempat satuan, berarti nilai angkanya hanya 5. Ya, ada satu ini 5. Oke, dari sini kita dapat membacanya, ya, bahwa 3.000, kemudian 750 dan 5. Kita tulis yuk. 3.000 dibaca 3.000, 700 dibaca 700, 50 dibaca 50, 5 ini dibaca 5. Jadi bilangan 4 angka 3755 dibaca 3755. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Sekarang kita belajar menulis lambang bilangan 4 angka. Tadi kita sudah membaca bilangan 4 angka. Sekarang kita menulis lambang bilangan 4 angka. Yuk kita langsung ke contohnya saja ya. Contoh, ada tulisan 5.430. Kita tulis dengan lambang bilangannya atau dalam bentuk angka ya. 5.430. Kita tulis dalam bentuk angkanya. Nah, di sini ada berapa saja? Ada 5.000, kemudian 400, kemudian di sini 30. Nah, kita tulis angkanya 5.000, kita tulis angkanya 5.400, kita tulis angkanya 400. 30, kita tulis angkanya 30. Nah, bagaimana cara menulis lambang bilangannya? Berarti 5.000 kita tulis paling depan, kemudian 400, 4 dan 30. 30 ada 4 angka ya, yaitu 5430 ya. Ini yang disebut sebagai bilangan 4 angka ya. 5.430 kalau ditulis dalam bilangan 4 angka yaitu 5430. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut contoh lagi. Semisal ada tulisan 7.700. Bagaimana cara menulis lambang bilangannya? Di sini ada 7.000 dan 700. Kita tulis angkanya. 7.000 kita tulis 7.000, 700 kita tulis 700. Nah, kita tulis 7, kemudian 700. Begini ya cara menulisnya. Ya, menulis lambang bilangannya. Ya, 7.700. 7.700. Sampai sini paham? Oke, semoga paham ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Nah, membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Yang pertama kita pelajari dulu
membandingkan bilangan 4 angka. Bagaimana ya cara membandingkan bilangan 4 angka? Yuk kita langsung saja ke contoh. Contoh, bandingkan bilangan, ayo, ini dibaca berapa? Ya, 1256. Tentunya kalian sudah bisa membaca bilangan 4 angka ya. Tadi kalian sudah belajar. Oke, bandingkan bilangan 1256 dan 1266. Bagaimana cara membandingkan? Yuk kita kerjakan. Yang pertama, kita tulis dulu angka 1256 dan 1266. Kita cari sesuai dengan nilai tempatnya ya. Kebetulan di sini ya, ini adalah termasuk bilangan 4 angka. Ini juga 4 angka semuanya. Yuk kita bandingkan sesuai dengan nilai tempatnya dan nilai angkanya ya. Satu ini dan satu ini menempati nilai tempat. Iya betul, ribuan. Nilainya 1000 ya. Kemudian 2 ini dan 2 ini itu menempati nilai tempat. Iya, ratusan. Kemudian 5 ini dan 6 ya, menempati nilai tempat. Iya, puluhan. Kemudian ini 6, ini ada 6 menempati nilai tempat. Iya, satuan. Nah, dari bagian ini kita dapat menyimpulkan dan dapat melihat bahwasannya ya, nilai ya 50-an lebih kecil dari 60-an. Mohon maaf, ini kesalahan ketik ya, harusnya nilai ya. Jadi 50-an lebih kecil dari 60-an. 50-an ini ya lebih kecil dari 60-an ini ya. Jadi nilai perbandingannya adalah 1256 lebih kecil dari 1266. Jadi ya, 1256 ini lebih kecil dari 1266, atau bisa ditulis dengan 1256 lebih kecil dari 1266. Ini adalah tanda lebih kecil dari ya. Kalau lebih besar dari, kebalikannya berarti dari ini ya. Kalau sama-sama besarnya berarti ditulis sama dengan. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, sekarang kita mengurutkan bilangan. Nah, tadi kita membandingkan bilangan, sekarang mengurutkan bilangan. Bagaimana cara mengurutkan bilangan? Yuk kita langsung saja ke contoh. Semisal ada bilangan 5250, kemudian ada lagi 3250, kemudian ada 1250, kemudian 2250, kemudian 4250. Nah, ini kan acak ya, tidak urut dari yang terkecil. Semisal ada pertanyaan, urutkan bilangan dari yang terkecil adalah, berarti kita mencari nilai bilangan yang paling kecil. Nah, di sini kan semuanya ada 4 angka ya. Di sini ada 4 ribuan, ini 2 ribuan, 1000-an, 3 ribuan, ini 5 ribuan. Nah, bilangan dari yang terkecil. Dari melihat bagian ini ya, berarti kita dapat menentukan bilangan mana yang paling kecil. Ya,
Kita lihat yang paling depan. Kalau semuanya 4 angka, ya. Di sini ada angka 5, 3, 1, 2, dan 4. Berarti yang paling kecil adalah, iya betul, ini 1250. Kita tulis 1250. Kemudian mana lagi? Iya, ini 2250. Kita tulis 2250. Kemudian mana lagi? Ya, ini 3250. Kita tulis 3250. Kemudian mana lagi? Iya, ini 4250. Kita tulis 4250. Kemudian mana lagi? Iya, betul. Ini 5250. Kita tulis 5250. Nah, dari sini kita sudah dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Yang tadinya acak seperti ini, sudah kita urutkan dari bilangan yang paling kecil. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Semisal ada pertanyaan seperti ini, urutkan bilangan dari yang terbesar. Kalau kita sudah berhasil menentukan bilangan dari yang terkecil, untuk menentukan bilangan yang terbesar dulu, dari yang terbesar sangat mudah. Tinggal kita balik dari yang paling besar ke terkecil. Tinggal tulis saja. Yang pertama 5250, kemudian 4250, kemudian 3250, kemudian 2250, kemudian 1250. Sudah deh. Gampang bukan? Nah, sekarang kamu dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil ataupun mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Ya, nanti semisal ada soal seperti ini, kalian dapat mengerjakannya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang semisal ada bilangan 2000, kemudian 4000, kemudian ada 6000. Nah, di sini ada yang kosong, ya, atau titik-titik. Kemudian ada 10.000. Nah, semisal ada soal seperti ini, berarti kita disuruh untuk mencari bilangan berapa yang ada di titik-titik ini, ya. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan yang ada di sini? Nah, caranya adalah kita membuat garis bilangan. Yuk, bagaimana sih cara membuat garis bilangan? Yuk, kita buat garis bilangan. Nah, ini yang disebut dengan garis bilangan. Nah, ini di sini ada 2000, kemudian 4000, kemudian 6000. Di sini titik-titik ya yang harus kita cari. Kemudian di sini 10.000. Nah, bagaimana cara menentukan di sini berapa? Nah, dari 2000 ini ke 4000 ya. Dari 2000 ini ke 4000 itu penjumlahan dari 2000 ini ditambah berapa? Biar jadi 4000. Iya, betul, ditambah 2000. Kemudian dari 4000 ini menuju ke 6000 ditambah berapa? Iya, ditambah 2000 lagi. Jadi 4000 ini ditambah 2000 jadi 6000. Kemudian dari sini ke sini juga sama, tentunya ditambah 2000. Kemudian dari sini ke sini juga ditambah 2000. Jadi
dari 6.000 ini ditambah 2.000 berarti menentukan hasil yang ada di sini. Berapa? Ya, jadinya 8.000. Begitulah cara menentukan semisal ada urutan bilangan seperti ini tapi salah satunya belum diketahui, ya. Kita membuat garis bilangan terlebih dahulu. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, untuk kita dapat mengetahui semisal ada soal seperti ini, yuk kita latihan, kita mencoba ya. Ayo latihan. Nah, di sini ada 1.000, kemudian 2.000. Di sini belum diketahui 4.000, 5.000. Nah, kalian kerjakan di buku tugas tematik kalian ya. Oke. Nah, kalian dapat menuliskannya lagi seperti ini. Kemudian kalau kalian buatlah garis bilangannya ya. Oke. Nah, dari 1.000 ke 2.000 itu nambah berapa? Dari 2.000 ke sini nambah berapa? Ke 4.000 nambah berapa? Ke 5.000 nambah berapa? Seperti itu ya. Oke, kalian kerjakan di buku tugas tematik kalian. Kemudian ada lagi ya. Oke, ini kalian juga kerjakan ya. Buatlah garis bilangan juga ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini dia. Ya. Dari ketiga soal ini kalian kerjakan di buku tugas tematik kalian dan buatlah juga garis bilangannya. Oke? Jika masih kurang paham bisa ditanyakan langsung ke Pak Hamim ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang penjumlahan bilangan. Nah, penjumlahan bilangan ya itu dapat diselesaikan dengan dua cara ya, yaitu yang pertama dengan cara bersusun pendek dan dengan cara bersusun panjang. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk, langsung saja kita ke contoh. Nah, semisal ada bilangan 4.455, 4.402 dijumlahkan. Nah, ini yang disebutkan dengan cara bersusun pendek. Ya, kalau ada soal dengan model soal seperti ini, berarti ini termasuk kategori pengerjaan penjumlahan bilangan dengan cara bersusun pendek. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sangat gampang atau sangat mudah sekali, yaitu kita tinggal menjumlahkan bilangan yang paling atas dengan bilangan yang paling bawah sesuai dengan nilai tempatnya ya. Berarti kalau nilai tempat satuan juga harus dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, dan ribuan dijumlahkan dengan ribuan ya. Dan kalian cara menulisnya pun seperti itu, harus lurus ya, harus lurus sesuai dengan nilai tempatnya ya. Kalau semisal di sini cuman bilangan ada ratusan, ya udah berarti satuannya juga harus lurus dengan satuan, puluhan juga harus lurus dengan puluhan, ratusan harus lurus dengan ratusan. Nah, kalau sudah lurus, tinggal kita jumlahkan saja. Yo, kita jumlahkan. 5 ditambah 2 berapa? Iya, hasilnya 7. 5 ditambah 0 hasilnya 5.
5. 4 ditambah 4 hasilnya 8. 4 ditambah 4 hasilnya 8. Nah, jadi sudah ketemu hasilnya, yaitu 8.857. Sangat mudah bukan? Nah, ini yang disebut dengan cara bersusun pendek, ya. Nah, sekarang kita kerjakan dengan cara bersusun panjang, ya. Semisal ada sama angkanya ya, 2455 ditambah 4402. Hasilnya berapa? Kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. Kita jawab, kita tulis bilangannya, ya. Nah, ada 2000. Kita jabarkan sesuai dengan nilai angkanya, ya. 2 ini menempati nilai angka 2000, kemudian 4 ditambah 400. Karena 4 ini menempati nilai tempat ratusan, nilai angkanya 400. Ditambah 5 ini menempati nilai tempat puluhan, nilai angkanya 50. 5 ini menempati nilai tempat satuan, nilai angkanya 5. Nah, kemudian bilangan selanjutnya 4402. 4 ini menempati nilai tempat ribuan, nilainya 4000. Ya. Kemudian ditambah 4 ini menempati nilai tempat ratusan, nilai angkanya 400. 0 ini menempati nilai tempat puluhan, nilai angkanya 00. Nah, puluhan kan identik dengan 2 angka, ya. Jadi 00 tetap ditulis. 2 ini menempati nilai tempat satuan, nilai angkanya 2. Kemudian kita tinggal menjumlahkan. Nah, kita jumlahkan dari nilai tempat satuan dulu ya. 5 ditambah 2, 7. 50 ditambah 00, 50. 400 ditambah 400, 800. 2000 ditambah 4000, hasilnya 6000. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian ambil angka yang paling terdepan. Nah, 6000 ini angka paling terdepannya adalah 6. 800 ini angka paling depannya 8. 50 ini angka paling depannya 5, kemudian 7. Nah, kita tinggal tulis saja 6857. Nah, 6857. Nah, dibaca apa? 6500, mohon maaf, 6857. Iya, betul. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau cara bersusun pendek, tinggal kalian tulis ya sesuai dengan nilai tempatnya ya, harus urut. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, kemudian kalian jumlahkan, sudah langsung ketemu. Kemudian jika kalian kerjakan dengan cara bersusun panjang, kalian harus menjabarkan terlebih dahulu sesuai dengan nilai angkanya. Kemudian kalian jumlahkan, kalian ambil angka yang paling depannya saja. Jadi sudah ketemu hasilnya. Sampai sini paham ya?
di penjumlahan bilangan dikerjakan baik dengan cara bersusun pendek atau bersusun panjang. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka ini tentunya identik dengan soal cerita. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita langsung saja ke contoh soal. Contoh. Paman Budi mempunyai 2 kolam lele. Kolam pertama berisi 1.800 lele dan kolam kedua berisi 3.000 lele. Berapa jumlah lele Paman Budi seluruhnya? Nah, ini adalah termasuk atau salah satu contoh soal cerita. Penyelesaiannya. Nah, ini dia penyelesaiannya. Yang pertama kita ketahui dulu banyak lele di kolam pertama ada berapa. Nah, di sini kolam pertama berisi 1.800 lele. Ya, 1.800 lele. Kemudian banyak lele di kolam kedua. Nah, dan kolam kedua berisi 3.000 lele. Nah, berisi 3.000 lele. Nah, berapa jumlah lele Paman Budi seluruhnya? Berarti penjumlahan antara lele di kolam pertama ditambahkan dengan lele di kolam kedua. Ya kan? Berarti kalimat matematikanya yaitu 1.800 ditambah 3.000. Dan hasilnya berapa ya? Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, tinggal kita kerjakan. Kita kerjakan dengan cara penjumlahan, dengan cara bersusun pendek. Nah, berarti kita tinggal menuliskan saja 1.800, 3.000, kemudian kita jumlahkan. Nah, kita tinggal menjumlahkan saja, hasilnya 4.800. Nah, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 8 ditambah 0, 8, 1 ditambah 3, 4. Hasilnya 4.800. Nah, gitu. Ingat, jika ada soal cerita, kalian harus menuliskan kalimat penutupnya ya. Jadi jumlah lele Paman Budi keseluruhan adalah 4.800. Sampai sini paham ya? Nah, ini adalah contoh dari penyelesaian soal cerita penjumlahan. Oke, paham ya? Nah, agar lebih paham dan mengerti lagi, yuk kita latihan soal. Ya, kita latihan soal. Kalian kerjakan di buku tugas tematik kalian ya. Kalian tulis keterangannya, tugas matematika asyik BDR seperti itu ya. Kalian kerjakan. Nah, ini dia soalnya. Bapak jelaskan dulu ya. Nah, soal yang pertama, kalian disuruh untuk membaca ya. Nah, tuliskan nama bilangan di bawah ini. Nah, kalian suruh menuliskan ini
angka berapa, kalian tulis dengan cara Latinnya maksudnya ya, nama bilangannya. Ini angka berapa, kemudian tuliskan lambang bilangan. Nah, kalian disuruh untuk menuliskan angkanya ya. Kemudian nomor 3, tentukan bentuk panjang dari. Nah, ini ada bilangan 4 angka, kalian tentukan bentuk panjangnya, yaitu sesuai dengan nilai angkanya ya. 4 ini menempati nilai tempat berapa, nilai angkanya berapa, kemudian ditambah dengan berapa, kemudian ditambah dengan berapa, kemudian ditambah dengan berapa, sampai ke nilai tempat satuan ini. Kalian tuliskan bentuk panjangnya ya. Kemudian nomor 4, kalian disuruh untuk mengurutkan bilangan di bawah ini ya. Ini kan masih acak, kalian urutkan dari yang terkecil, dimulai dari bilangan berapa, dari ke 6 bilangan ini ya. Kemudian yang B dari yang terbesar. Tadi sudah kalian pelajari. Kemudian, nah di sini ada penjumlahan bersusun pendek. Ya, kalian bisa langsung mengerjakannya di sini. Kalian jumlahkan sesuai dengan nilai tempat. Ya, ini nilai tempat satuan, jumlahkan dengan nilai tempat satuan. 0 ditambah 0 berapa, ini ditambah ini berapa, seperti itu ya. Nah, begitu juga yang B dan C. Paham ya? Kalian tulis ya, kalian tulis soalnya juga, kemudian dijawab. Oh ya, ini ada yang D, berarti ada 4 yang penjumlahan. Kalian kerjakan ya. Oke, ada lagi, tentukan hasil penjumlahan di bawah ini dengan cara bersusun panjang. Oh iya, berarti kalian disuruh untuk mengerjakan dengan cara bersusun panjang. Nah, kalian buat seperti ini di buku tugas tematik kalian. Oke. Yang terakhir, kerjakan soal cerita di bawah ini. Kalian kerjakan sesuai dengan penyelesaian yang tadi sudah diterangkan ya. Paham ya? Kalian tulis seluruh soal tadi di buku tugas tematik kalian, kemudian kerjakan ya. Oke, mungkin hanya itu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria dan salam dan bahagia ya. Kalian harus selalu semangat belajar supaya dalam menempuh cita-cita kalian itu menjadi mudah. Oke? Sampai berjumpa lagi di Asyik PDR selanjutnya. Oke? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.